Sehingga malam hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan pesan Abah. Mari lanjutkan adab yang telah Abah ajarkan kepada kita. Kalau penyihir Fir'aun saja bisa berubah mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah hanya karena kesopanan sekecil itu, bagaimana seorang santri yang terus melaksanakan adab yang diajarkan oleh gurunya, dan itulah akan menjadi sebab hidayah di antara kita seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh bin Salim bin Umar Al-Abbas wa Sayyidul Munsib bin Mahbar Al-Habban, alhamdulillah yang hadir di tengah-tengah kita. Begitu juga putra-putra Sayyidul Walid Al-Habib Mahdi, Al-Habib Syekh, dan juga Al-Habib Haidar Ba'agil, yang mudah-mudahan beliau semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jami'ah asatidzah, kuntu amamakum illa imtithal amr. Dan teringat satu kalam daripada qasidah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau mengatakan, wa antum lana aba wa nahnu banukum wa la raiba anna al-ibna lil abi rajiyah. Dan engkau, terkhusus Sayyidul Walid Abah, antum lana aba, engkau adalah orang tua kami, Abah adalah abah kami, wa nahnu banukum, dan kami adalah putra-putra engkau. Wala raiba annal ibn lil abi rajiyah, dan tentunya seorang anak selalu berharap kepada orang tuanya. Sehingga Al-Fakir mewakili alumni-alumni yang lain berharap mudah-mudahan nama kami selalu berada di hati Abah, dan mudah-mudahan ridho Abah selalu menaungi kami, dan juga doakan mudah-mudahan kami selalu berjalan di jalan yang diterapkan oleh Abah, yang diterapkan, dibimbing oleh Abah selama ini. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, bakat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim da'im wa lazam finahum. Beruntung orang yang melihat mereka-mereka, yang melihat Abah, yang melihat orang tua kita sebagaimana Abah melihat guru-gurunya. Aw ta'allaq bihim da'im, ataupun orang yang selalu tertaut dengan beliau, dengan ajaran beliau, dengan didikan beliau, wa lazam finahum, dan terus berjalan di dalam didikannya. Di dalam satu tafsir yang pernah Al-Fakir baca, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri menukil di dalam kitabnya Al-Fawaidus Syatiriyah tentang bagaimana kisah di dalam surat Thaha yang tiap hari Abah ajarkan kepada kita. Di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan satu cerita di mana Nabi Musa berhadapan dengan penyihir Fir'aun. Ketika akan mereka bertanding, penyihir Fir'aun melakukan satu kalimat yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Quran, bahkan sampai di dalam dua surat, yang dimana salah satunya di dalam surat Thaha. Para penyihir Fir'aun mengatakan, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya, apakah engkau mau melempar duluan, wa imma an nakuna awwala man alqa, ataukah kami yang akan melempar duluan. Kalimat yang mungkin bagi kita cerita sederhana, bahwasanya ada di antara dua orang yang bertanding, salah satunya mengatakan silahkan duluan, atau mungkin bahasa gampangnya tafadhol awalan, monggo silahkan duluan. Tapi ternyata kalimat itu dikatakan oleh Imam Az-Zamakhsyari dan Imam Al-Qurtubi, bahwasanya adab yang sekecil itu dari penyihir Fir'aun yang sudah jelas akan bermusuhan dengan Nabi Musa, yang hanya mengatakan silahkan, apakah anda dulu atau kami duluan. Imam Az-Zamakhsyari beliau mengatakan, ta'addabu ma'a Musa fakana dzalika sabab imanihim. Mereka melakukan kesopanan kepada Nabi Musa, mereka sopan akhlak kepada Nabi Musa, hanya mengatakan silahkan anda dulu sama kami dulu. Tapi dengan kesopanan sekecil itu, fakana dzalika sabab imanihim, itu menjadi sebab keimanan mereka. Sehingga malam hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan pesan Abah, dan juga pesan untuk diri kami pribadi, Al-Fakir pribadi, dan ashab seluruhnya. Mari lanjutkan adab yang telah Abah ajarkan kepada kita. Bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab di majelis, bagaimana adab, bahkan Abah mengajarkan kita bagaimana adab duduk untuk tidak mengeluarkan kaki di depan orang, bahkan menutupi di dalam sarung kita. Adab-adab yang sekecil itu yang telah diajarkan oleh Abah.
Fakana dzalika sabab imanihim. Kalau penyihir Fir'aun saja bisa berubah mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah hanya karena kesopanan sekecil itu, bagaimana seorang santri yang terus melaksanakan adab yang diajarkan oleh gurunya, dan itulah akan menjadi sebab hidayah di antara kita seluruhnya. Dalam satu lanjutan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, aku bahkan mungkin barangkali kurang ajar, ini hanya nasihat untuk pribadi Al-Faqih dan nasihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan oleh Raja Fir'aun ke tengah kobaran api, Raja Namrud ke tengah kobaran api, Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal tersebut, dan diceritakan dilanjutkan oleh para ulama tafsir bagaimana ada dua binatang. Yang pertama binatang yang kita sebut dengan nama kata ad-difda. Kata itu mengambil air, keluarkan dari mulutnya, ingin memadamkan api, menolong Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di sisi yang lain, ada binatang yaitu cicak, sama-sama mengambil air yang dia keluarkan dari mulutnya untuk menambah kobaran api. Dua kerjaan, dua tindakan yang sama-sama tidak ada pengaruhnya di dalam kobaran api tersebut. Karena kobaran api yang diriwayatkan bahwasanya dikumpulkan kayu bakarnya selama 1 bulan. Kobaran api itu ingin dihidupkan, dibesarkan oleh cicak, kemudian ingin dipadamkan oleh kata dengan semburan api yang tidak ada gunanya sama sekali. Tapi ternyata tindak tanduk mereka di hadapan nabinya Allah mendapatkan legitimasi, bahkan diteruskan, diabadikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW beliau bersabda, la taqtulud dafati'ah fa inna naqiqaha tasbih. Jangan kalian bunuh kata, karena suaranya yang kita dengar mungkin mengorek, tapi ternyata dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana suara keluar yang dinilai dengan tasbih, dengan subhanallah, karena pernah membantu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dalam riwayat Abu Imam dan riwayat Ummu Syarik, di riwayat Sahih Muslim dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuh cicak. Ketika ditanya oleh Ummu Syarik, ya Rasulullah, kenapa engkau perintahkan kita untuk membunuh cicak? Ternyata jawaban Rasulullah SAW, beliau mengatakan, karena yanfuhu ala Ibrahim. Karena dia meniup untuk membakar Nabi Ibrahim. Tidak ada gunanya. Tapi ternyata posisi kita di hadapan nabinya Allah, posisi kita di hadapan walinya Allah, apalagi posisi kita di hadapan guru-guru kita, menentukan bagaimana hidayah kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sopan, maka hidayah akan turun di hadapan kita. Ketika kita keluar dari jalur orang tua kita, jalur guru-guru kita, jalur apa yang kita diajarkan selama ini, maka itu adalah sebab mungkin terhinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa shawtin nabi wa la tajhar lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha. Orang-orang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad, untuk akhlak di hadapan Nabi Muhammad. Selanjutnya Allah menyebutkan antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi hancur pahala-pahala kalian, amal kalian hancur, dan sedangkan kalian tidak merasa kalau kalian kurang sopan di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad. Begitu juga bisa jadi semua kehebatan kita, ilmu kita, adab kita, amal kita, hebatnya wudhu kita, hebatnya sedekah kita akan hancur ketika kita kurang ajar dan tidak menjalankan adab yang diajarkan oleh selama ini kepada kita dari Al-Habib Rahman Abah kita. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam salah satu kitab dikatakan bahwasanya beliau mengatakan antum mudahil kubur. Kalian adalah orang yang selalu hanya memuji orang ketika sudah berada di kuburan. Ketika orangnya sudah wafat, kita datang mudah-mudahan Abah panjang umur, sehat walafiat. Jadi berita yang lain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tapi sebelum ini terlambat, Al-Habib Al-Haddad mengatakan kalian adalah pemuji orang kalau sudah berada di kuburan. Saya heran ketika ada seorang santri yang ketika datang kepada haus, tidak datang ketika ditanya, bahkan mengatakan, saya ada undangan, saya ada acara, saya diundang orang. Ketahuilah, ilmu anda tidak akan diundang kecuali karena ilmu dari Allah. Bagaimana anda nomor duakan orang tua kita? Bagaimana anda nomor duakan guru kita? Yang anda tahu ilmu karena beliau semuanya. Apakah menunggu terlambat? Dan inilah yang Al-Faqir menjadikan pecut untuk diri Al-Faqir sendiri pribadi. Mari ashab seluruhnya, setiap waktu kita doakan Abah, doakan guru-guru kita yang lain, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, terus berada di jalannya. Bagaimana Abah menjalankan sholat subuh? Bahkan Al-Faqir sering, ketika Al-Faqir masih di sini, Al-Faqir sering diperintahkan Abah, tamu Hadramut sebesar apapun tamunya, sekelas apapun tamunya, Muhsin bangun
angkat naik ke atas, kedua pintunya. Kadang-kadang al-fakir turun musbah, masih tidak bangun, bangun sampai bangun, gimana subuh tidak bangun? Sedangkan di antara kita banyak kadang-kadang subuh masih lanjut sampai pagi tanpa perlu dan tanpa pernah teringat terngiang-ngiang nasihat dari apa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, menjadikan pertemuan ini selalu menjalankan kita di hadapan jalannya apa, jalannya guru-guru kita, sehingga keberkahan selalu mengalir kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan apa selalu ridha kepada kita, selalu mendoakan kita di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur apa, sehingga kita bisa bertemu tahun demi tahun dalam keadaan sehat walafiat, selalu lurus di jalannya. Hanya minni wal akum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.